Hello everyone, welcome back to my channel Josie Laban. Kali ini kita nggak jalan kemana-mana, but gue ingin sharing ke kalian unboxing sebuah barang yang bagi gue baru. Mungkin tapi buat banyak orang, mungkin buat banyak kalian, buat banyak content creator itu udah menjadi sebuah standar kerja. Jadi memang selama ini kalau gue keliling kebanyakan mayoritas selain menggunakan iPhone gue, iPhone 15 Pro ya, yang gue pakai masih yang 15 Pro, termasuk yang gue pakai buat syuting ini 15 Pro. Namun di luar 15 Pro itu gue pakai sebenarnya adalah GoPro Hero ya. Yang ini GoPro Hero 12. Jadi kadang gue pakai apa namanya media mode-nya ya, media mode, tapi mayoritas akhir-akhir ini gue nggak pakai media mode, cuma gue pakai mikrofon DJI Mic 2 yang kenapa gue pilih yang kedua, bukannya gue nggak suka yang ketiga, tapi yang kedua ini waktu itu gue beli ketika yang ketiga itu baru saja keluar, jadi harganya diskon dan di sini tuh mencapai $119 atau roughly sekitar 1,3-an sekarang, tapi ketika gue beli itu mungkin masih sekitar 1,2-an, dan itu harga yang bagus karena harga aslinya ada $150. Jadi mereka diskon karena mau keluar yang ketiga, dan gue pakai ini. Jadi akhirnya gue nggak pakai media mode-nya untuk sementara karena media mode GoPro media mode itu bagus banget ya sebenarnya, mikrofon dan segala macamnya gitu. Dan untuk mikrofon sebelumnya gue pakai mikrofon Saramonic ya, Blink 100 ya, dual. Dan itu karena gue mesti nyambungin ke media mode. Itu media mode-nya itu pakai apa ya dibilang ya, makan baterai gitu loh. Jadi akhirnya setelah gue punya mikrofon ini, gue jarang pakai media mode, walaupun sebenarnya itu bagus banget terutama untuk shooting scenery dan akan nangkap suaranya dengan bagus. So today akhirnya ya, kemarin gue memutuskan untuk membeli yang ditunggu-tunggu orang. Ini dia ya, Osmo Pocket 4 ya, which is katanya kecil, ringan dan segala macam, tapi gua sendiri sangat ingin bisa melihat bagaimana Osmo Pocket 4 ini bisa memperkaya konten-konten gue dan segala macam. Gue beli yang standar aja karena apa? Karena ya di luar yang ini gue beli tripodnya aja. Kemungkinan besar mungkin nanti jika dibutuhkan gue akan beli lightingnya. Tapi kenapa? Karena bedanya di Australia ini Osmo Pocket 4 standard ya, standard bukan yang combo. Standard ya, di call it standard combo lah ya. Standard combo itu harganya $769, sedangkan yang creator combo itu di $959. Jadi sekitar $190 atau hampir 2,5 juta lebih mahal daripada yang standar combo. Dan memang ada punya banyak kelebihan untuk yang kreator combo, tapi basically ada mikrofon DJI Mic 3 receivernya, which is masalahnya gue udah punya DJI Mic 2 yang akan connect juga ya, karena ini mic 2-nya gue punya yang double ya, jadi yang double. So gue assume ini akan bisa gue pakai, satu gue setting untuk di sini, satu untuk gue setting di iPhone, dan ya bisa connect kemana-mana, bisa connect, dan satu lagi khusus gue connect untuk ke GoPro Hero 12 Black gue ya. Jadi gue pikir oke, gue gak beli itu. Kemudian lampu gue akan lihat dulu bagaimana nanti, apakah light itu signifikan enough buat gue gitu loh. Kalau buat banyak orang, buat banyak kreator itu mungkin sangat berguna banget ya, that's fine. Tapi menurut gue melihat juga apakah itu significant enough gitu loh, significant enough. Nah, kemudian untuk tripod, gue beli tripodnya, harganya $19 ya, original tripod, if you see. Jadi 769 tambah 19 itu jadinya 788, sekitar 8 jutaan lebih lah ya, hampir 9 jutaan mungkin. That's the price here in Australia. Ya, jadi gue berpikir ada banyak hal yang mungkin gue nggak pakai. Wide lensnya we'll see, tapi
setelah gue hitung-hitung, karena mikrofon ini memang harganya cukup mahal ya, mikrofon DJI Mic 3 itu, sehingga ketika itu gue merasa mungkin ini lebih dari cukup untuk sementara. Dan ya bukan yang kreator combo nggak bagus, kreator combo juga bagus, it's very complete, tapi gue memutuskan untuk beli. Jadi kita akan mulai aja. Gue akan unboxing dulu ini. Nah, ini harganya $19 ya. Ini adalah tripod mininya dia yang di bawah, which is sangat menarik juga. Karena gue punya, mungkin gue bisa liatin di sini beberapa gears gue ya. Gue punya DJI, not this one. Maaf ya, kalau kebanyakan barang yang gue miliki ini. Oke. Nah, gue punya 2 tas low pro juga. Satu low pro-nya gue beli di namanya Officeworks. Ya, ini serinya adalah format 160. Ya, ini untuk ya semi pro atau yang santai-santai, dia agak tinggi panjang. Dan satu lagi ini adalah sebenarnya yang ProTactic SH120AW. Ya, low pro-nya untuk tas kamera juga. Nah, yang ini nih what a catch banget, karena gue pergi ke Savers ya, ke tempat thrift di Melbourne sini, dan gue ketemu dia dengan harga $7. Kondisinya waktu itu memang tidak terlalu bersih, tapi setelah gue bersihin dan akhirnya jadi bagus ya. Gue semprot apanya semua jadi harum. Nah, seperti yang gue bilang tuh, gue juga punya tripod DJI, tapi ini tripod yang agak panjang karena gue juga punya Osmo Mobile ya, Osmo Mobile 6 itu ya, which is a nice one, dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik banget nih Osmo Mobile gue. Basically ini ada, tapi ini tuh akan menjadi sangat panjang banget dia, jadi seperti yang kurang compact aja. Nah, kalau dengan yang ini nih, kita akan buka ini jauh lebih kecil, jadi gue akan bikin perbandingannya ya. It's a very nice one actually. Ini pun mungkin kalau gue lagi agak kurang kerjaan, gue bisa pakai juga sebenarnya buat Osmo Mobile gue gitu loh. Jadi ya, here it is. Itu loh tripodnya, warnanya memang beda, ini warnanya hitam. Jadi lihat, bandingkan bedanya ya guys. Bedanya ini kedua ini, tapi sama semua gearing atasnya, pad rubber padnya di bagian sininya semuanya sama, hanya warnanya sedikit berbeda. Dan ya udah pasti kalau ini tuh kan lebih rendah lah ya, tapi not that much different gitu loh sebenarnya. Kalau kita taruh itu bedanya tipis banget ya. So ya, gue beli ini karena $19, karena gue akan pakai untuk Osmo Pocket gue. Dan kan menarik, ini kita balikin dulu ya yang DJI Osmo Mobile 6 gua. Tas yang ProTactic ini menurut gue memang good catch banget. Gua juga nggak tahu nih harganya berapa aslinya ya, tapi it's a real one. Dan memang tadinya nggak ada straps ini. Straps ini gue beli akhirnya itu loh, dengan strap yang cukup bagus, cukup tebel, sehingga tapi ProTactic memang bahannya lebih kokoh. Kalau ini kan memang fully pad ya, fully pad yang format 160 ya. Format 160 ini gue pakai untuk biasanya untuk naruh isi GoPro accessories gue. Dan kalau memang gue pakai untuk lagi jalan tuh untuk isinya. Sedangkan dia ini untuk DJI Osmo Mobile ya. It's nice juga gitu, lebih ramping sedikit dia, tapi memang modelnya agak sedikit banyak tali-talinya, karena ya, that's the thing actually. Ini boleh minggir dulu, oke. So now let's do this. Gua beresin dulu ini ya, GoPro ini bagi gua sesuatu yang sangat wow banget ya bagi gua. Bukannya tidak suka DJI action, tapi I don't know why GoPro is like really international standard. Dan gue berharap sih one day gue bisa punya budget untuk beli GoPro Mission 1. Keren banget itu. So ini kita udah ada di sini ya. Nah, gue akan lihatkan sama kalian unboxing
DJI-nya. Ini aja ya, oke. Jadi here it is. Mari kita buka. Gimana bukanya nih? Oke, ini akan gua buka ya. Nggak kebuka plastiknya. Oh, tapi bisa dibuka ininya. Nah, ini plastiknya ada nomor stok. Ya, 894-746 ya nomor stoknya dia di. Gue belinya ini kalau di Melbourne di Australia basically ada banyak, ada di DJI Store ya yang toko fisiknya di mall-mall besar, dan kemudian biasanya ada juga di Harvey Norman ya di bagian kameranya, di Ted House, Ted Camera House kalau nggak salah namanya, dan ada JB Hi-Fi segala macam. Gue beli ini di JB Hi-Fi karena kebetulan gue baru saja berulang tahun, dan kebetulan gue membernya JB Hi-Fi dan dia kasih gue $10 voucher. Jadi ya why don't I use it, walaupun cuma $10 lumayan banget. Jadi mungkin banyak dari kalian yang udah lihat, jadi kita langsung aja nih bukanya gimana nih. Ini pertama kali gue baru punya pocket ya. Dari dulu gue pingin banget punya pocket 2. Cuma ya harganya kan sebenarnya lumayan ya. Ini aja juga lumayan. Pada saat itu belum ada rezekinya. Jadi ya jadi di dalam ini kalau yang standar tuh seperti biasa dia ngasih another sticker ya, cool. Nanti gua akan taruh stiker ini di botol minum banggaan dan andalan gua yang lama, yang dari Osmo Pocket itu gua udah taruh di dalam di satu botol minum gua. Tapi ini seperti biasa ada manual book dan segala macem, dan ini ada stikersnya juga dia. Ini ada apa? Remove before use, quick smart. Okay. Anyway, ya jadi ini stiker DJI-nya keren. Stikernya menurut gue keren banget. Oke, guys, jadi gini. Sebenarnya harga dari Osmo Pocket 3 itu sedang ada di angka $500-an, which is a good deal ya, $549 kalau nggak salah seingat gue di Australia ya. Ini harga Australia yang kita cerita ya. Kalau mau ke Indonesia silakan dikonversikan aja. Cuma dan cukup menarik, cukup menggoda bagi gue sebenarnya harga tersebut gitu. Walaupun itu juga yang standarnya aja gitu loh, yang mungkin sekitar $600-an kali totalnya kalau dibikin ke creator combo. Dibandingkan zaman dulu itu harganya 800-an sekian gitu loh di Australia. Temen gue beli $1.000 lebih, hampir $1.100 untuk yang creator combo. Nah, perbedaannya yang paling utama adalah internal storage-nya kalau menurut gue ya. Iya memang sih di lain-lainnya sih feature-feature dan segala macamnya juga ada perbedaan, tapi paling utama itu adalah yang ini nih. Ya. Ini yang 107 GB ini, walaupun kemarin sih the seller tetap nawarin untuk beli memory card-nya ya, SD card-nya, mini SD-nya, tapi gue bilang nanti dulu karena so far gue punya GoPro aja nggak pernah habis-habis gitu loh, sekitar ratusan jam dengan settingan yang paling tinggi. Jadi gue pengen coba juga untuk ini, dan ya gue pengen tahu aja. Oh jadi oke, ini akan berbeda sedikit nih, menarik nih sekarang gue keluarin ya. Jadi di dalam sini ini, di dalam yang standar itu keluarnya adalah sebuah pouch juga, cuma namanya Osmo. Jadi beda sama yang ini. Yang ini nih karena mikrofonnya DJI. Sedangkan yang gue punya yang OM6 itu dia nggak punya case ya, nggak punya sleeve atau apapun ya, karena memang gue juga belinya yang standar waktu itu ya. Budget gue nggak banyak, gue beli di Jakarta sih sebenarnya, di Gancit Gandaria City. Nah ini adalah standar pouchnya. Kalau misalnya yang creator combo kalau nggak salah dapat lagi yang kayak lebih mirip hard pouch gitulah, keren juga lah. Tapi ini aja menurut gue udah keren banget ya. Bahannya sama,
Dan teksturnya juga sama, cuma bedanya yang ini gray ya, yang ini warnanya black, dan ini ada ya sekedar petunjuk produk dan segala macamnya lah ya di situ ya. Sini gua open dulu. Let's open this. Keras juga ya. Nggak bisa, nanti aja, oke, gampang. Nanti kita gunakan. Nah, kita buka. This is my DJI Osmo. Oh, oke. Keren karena di sini ada kayak bukan pouch, tapi kayak ada ruangnya. Ya. Ada ruangnya, dan kalau dikeluarin isinya nih the battery handle. Ini battery handle-nya. Kita keluarin dulu battery handle-nya, kita buka dulu dari plastiknya ya, karena kita nggak akan keep plastik ini. That's the battery handle. Jadi ini gua juga belum pernah nyoba. Jadi kemarin sih gue belum tahu, belum search, tapi kemarin gue tanya sama yang kerja di DJI ya, sebelum gue pergi ke JB Hi-Fi, karena mereka ternyata nggak punya yang standar, mereka punya yang kreator doang, paketnya kebetulan habis yang standar. Nah di JB Hi-Fi, jadi sorry, di DJI itu gue tanya apakah ini menambah baterai. Maksudnya kapasitas baterai, dan kalau kata dia ini memang mungkin menambah sekitar 40%, hampir 50% dari total baterai gitu. Jadi this is the handle, dan ini untuk ngecasnya mungkin di bawah nih. Ya, ini untuk ngecasnya di bawah. So, ya iris itu di dalam sini tadi, di dalam kayak ada pouch kecilnya. Kemudian ini ada kabel data dan untuk charger sekalian. Umumnya gue jarang pakai ini. Gue pakai kabel-kabel gue yang udah ada aja, karena gue nggak mau pakai terlalu banyak kabel. So that's the main thing actually. Nah ini ada kabel lagi. Oh no, ini bukan kabel, ini adalah tali ininya nih, handle-nya. Jadi ini dipakai seperti gue juga pakai di GoPro gue, ada begini. Nah ini juga tali strapnya yang untuk bisa dipasangkan lah ke sini lah. Nanti ini gimana gue belum tahu nih ya. So that's I think that's the three main thing untuk yang di pouch kecil, di bagian pouch kecil di dalam ini gitu ya. Jadi bisa disimpan dari ini mungkin kebetulan gue akan tetap taruh di sini ya, supaya jangan kepisah-pisah atau kececer gitu. Apalagi nih dalamnya. Nah, sampailah kita kepada si bintang Alia. That's it. That's him. That's the man gitu. That's the man. Dari diplastikin gini. Ya DJI memang dari dulu juga packagingnya juga asik sih ya. Gue udah punya dari DJI OM. Gue lupa OM 1 atau OM 2 ya. Osmo Mobile. I think 2. Gue punya 2. Punya 3, kemudian punya OM 4, lompat ke 6 terakhir kali. Nah, here it is. Inilah dia, teman-teman. Barangnya kalau kita baru keluar dari baru keluar dari boxnya ya. Here it is. Kecil banget ya. Dan mungkin enak. Jadi kalau misalnya gue bandingin, gue bawa GoPro gini. By the way, ini GoPro tripodnya bukan tripodnya dia ya. Ini gue punya banyak tripod lah. Yang ini tripod VU-Tech-nya gue. Nah ini GoPro nih. Nah ini memang ukurannya lebih kecil ya. Karena gue pakainya itu juga kan yang gede GoPro-nya. Nanti one day gue akan nabung buat beli Volta ya. Ya, jadi ini dia, ini screen-nya. Kita buka bawahnya dulu kali ya. Dia bilang remove this before use, bener lah. Pastilah. Yep. Sampai sini aja. Ini juga buat ininya. Nah ini juga nih bagian sini nih. That's said. Oke.
Jadi banyak juga nih cover-covernya nih yang ini nih. Nah, ini juga nih untuk ininya, apa namanya, what do you call it, oh, oke, oke, ini ada locknya ternyata. Maaf ya teman-teman, karena ini gue juga baru ya. That's it. That's how you lock that. Just to make it. Jadi kalau kita masukin, kayak kita mesti pakai ininya supaya nggak ke oglek-oglek terus gitu kalau dimasukin ke dalam pouch ini. Itu ya, main pouch ini ke oglek. Nah ini tinggal dibuka. Jadi ini locknya, lock rumahnya gitu loh. Oh, oke. Nah itu, jadi ini remove, katanya gue remove nih. Oke, ini lock itunya, lock gimbalnya, bagian gimbalnya. Menarik juga ya barang ini ternyata ya. Gue dari dulu pingin sih, tapi ya akhirnya baru dapat rezeki sekarang untuk bisa memiliki Osmo di yang keempat setelah dari yang pertama. Gue pingin banget, dan terakhir ini untuk screennya. Untuk screennya ya. Nah, oke. Nah, gue coba sambung nih ya. Ceklik lah deh ini, ceklik lah deh ini. Op ya, ceklik. Jadi DJI ini penuh dengan ini. Di sini juga ada tadi instruksi-instruksinya ya. Instruksi-instruksinya. So here it is, DJI OM4 gue. Gue akan coba hidupin dulu. That's so small. English dong bos. Dia suruh download app, tapi gue udah punya appnya, jadi nanti gue tinggal connect aja ya. Oke. Ini, oh dia kasih tahu nih, ini shutter buttonnya. Jadi ketika kita mulai awal, itu langsung ada sedikit quick start. 5 dimension joystick, ya. Zoom button, oke. Oke, custom button, rotate screen. Oke, so jadi gini lah ya, kira-kira ya. Oke, jadi kalau dia di set untuk horizontal itu jadi akan 4K. Osmo Pocket dan oke, sorry. Ternyata cuy, gue belum lepas ini ya. Ada tutupnya juga lensanya. Sialan. Nah, ini gue, oke. So that's the thing. Ini masih gue ini. Anyway, ya ada banyak mode dan segala macam, dan inilah teman-teman apa namanya, settingan awal ya, unboxing DJI Osmo Pocket 4 di Australia, di Melbourne. Sama sih barangnya sama Indonesia, but now gue punya ini, jadi gue akan tetap pakai GoPro. Akan ada punya fungsi masing-masing. Mungkin kalau untuk jalan next, kalau gue sedang jalan dan ngobrol, untuk di vlog-vlog gue tuh gue akan lebih banyak pakai ini. Tapi untuk ngambil stock shot dan segala macam, gue akan pakai GoPro. Jadi kita tuh akan punya setting untuk menyamakan apa namanya,
frame rate ya, dan segala macamnya, karena itu penting banget gitu ya buat nanti hasil videonya. But anyway, thank you so much udah nonton video gua unboxing gear terbaru gua, DJI Osmo Pocket 4 standard combo ya, standard combo package. Dan thank you so much, until next time. Jangan lupa subscribe video gue di channel Joe Silaban.